Ini materi yang akan kita bahas berkaitan dengan sistem trading atau bahasanya adalah metodenya. Metode atau sistem trading adalah bagian dari aturan main, bagian dari teknik, bagian dari cara seorang trader itu menentukan bagaimana langkah-langkah membaca arah, bagaimana langkah-langkah untuk menentukan titik entry dan exitnya, termasuk di sana bagaimana caranya nanti ketika market berbalik itu kita bisa melakukan namanya recovery atau mengubah dari kerugian bisa kita minimalkan, bahkan bisa kita tutup kerugian itu menjadi keuntungan. Baik, bagaimana untuk membuat sistem trading? Bagaimana untuk nanti kita sedikit banyak bisa mulai mengenal, mulai memahami bagaimana proses dan prosedurnya untuk membaca pergerakan demi pergerakan, semuanya tergabung di dalam sistem trading. Ada banyak aspek yang nanti kita bisa pelajari, kita bisa amati, dan termasuk yang nanti menjadi proses kita ya, menjadi proses kita agar kita bisa lebih tepat di dalam membaca probabilitas dari pergerakan harga itu. Baik, selanjutnya kembali ke sistem trading tadi ya. Kita akan coba jelaskan dulu sekilas ya sebelum saya masuk di nanti teknikalnya. Saya akan jelaskan dulu sekilas berkaitan dengan sistem trading. Jadi sistem trading itu bagian dari aturan main, bagian dari pedoman yang kita gunakan untuk menentukan ya arah seperti apa yang menjadi rencana kita. Jadi aturan itu yang nanti akan kita jalankan secara terus-menerus yang menjadi bagian dari rencana kita tadi. Untuk mengambil keputusan, maka perlu namanya satu rencana, perlu namanya satu target. Maka disitulah nanti akan terbentuk sistem trading. Dan setiap trader punya pedoman sendiri-sendiri. Artinya tidak bisa disamakan. Tidak ada yang baku di dalam sistem trading itu. Maka nanti jangan kita bersedih, jangan kita berkecil hati. Kalau orang lain bisa profit konsisten, saya belum bisa. Jawabannya adalah bagaimana kita bisa menentukan sendiri seperti yang orang bisa. Hanya saja mungkin dengan cara yang berbeda. Nah sekarang bagaimana menentukan sistem trading? Di dalam sistem trading itu nanti yang kita pelajari tentu bagaimana kita bisa menentukan titik entry-nya. Atau kita tentukan strategi entry. Strategi entry itu nanti bisa dari reversal, bisa dari breakout. Jadi market itu kalau tidak naik, turun. Kalau tidak lanjut, dia pasti berbalik. Jadi kita hanya nanti mengenali apakah market ini berpotensi lanjut naik, lanjut turun, atau sebaliknya berbalik dari naik menjadi turun, dari turun menjadi naik. Ini nanti yang kita akan kenali untuk menentukan strategi entry kita. Kalau kita sudah tahu bagaimana menentukan ini akan lanjut, ini akan berbalik, maka tentu akan memudahkan kita menentukan titik entry-nya. Termasuk ketika dia breakout. Jadi kalau lanjut itu bagian dari breakout. Yang berbalik itu adalah reversal. Kan cuma ada ini. Market itu kalau tidak breakout atau lanjut dia balik. Sekuat apapun level atau resisten, kalau dia tidak mampu melewati maka dia balik. Ini namanya reversal. Sedangkan ketika ini level, kemudian ini naik, dia tembus, maka ini namanya breakout. Reversal kita ambil pembalikan, breakout kita ambil lanjutnya. Kemudian resiko sudah kita bahas. Ketahanan sudah kita bahas. Ya, sekarang bagaimana menentukan strategi exitnya? Strategi exit ini ada berbagai macam cara. Nanti bisa dengan target profit, TP itu bergantung sesi juga ya, sesi pasarnya. Misalkan di Asia, sesi Asia itu jam 4 pagi sampai jam 12 siang kita mengambil rata-rata 100 sampai 200 pergerakan. Untuk sesi Eropa kita bisa naikkan dari 200 menjadi ke 400 misalnya. Amerika kita bisa lebih dari 300. Bisa lebih dari 300. Jadi untuk Asia misalnya, Asia, Eropa, Amerika misalkan begini. Selanjutnya buat catatan. Buatlah catatan kecil. Setiap kita entry dicatat. Ini saya tadi entry dengan dasar apa? Kemudian hasilnya bagaimana? Buat tanggalnya, lotnya,
kemudian dengan dasar apa, hasilnya seperti apa. Kalau hasilnya sesuai, maka centang saja. Kalau sesuai dengan analisa, artinya tidak ada yang istimewa buat kita. Baru ketika marketnya salah, berbalik, kita analisanya naik, ternyata turun. Maka ini perlu nanti dicatat, buat strateginya. Saya menggunakan buy misalkan, dengan lot 2 kalinya. Atau saya menggunakan berbalik sell, 300 di bawahnya, kita ambil sell 300 misalkan. Kita ambil sell 2 kalinya, maksud saya. Ya, ambil sell 2 kali lotnya. Misalnya begini, jadi buat catatan ketika kita analisa, kemudian kita entry, ternyata berbalik, salah. Maka di situ bagian dari koreksi kita nanti ketika ke depan nanti ketemu lagi. Hasilnya seperti apa, exitnya bagaimana, ruginya bagaimana, atau kalau misalkan bisa profit bagaimana. Di situ nanti kita makin matang, makin memahami dan akan menjadi tenang ketika kita memahami risk manajemennya. Sehingga tidak peduli pasar itu kalau sudah kita memahami bagaimana cara kita recovery, pasar itu yang kita analisakan sesuai, baik misalnya, apakah dia sesuai dengan arahnya yang kita analisa atau bahkan berbalik, ini sudah siap semuanya, tidak menjadi masalah. Maka ini perlu nanti siapkan buat catatannya. Ketika sekali lagi ketika kita analisa, kita entry dan profit, entry profit jangan menjadi kebanggaan, centang saja sudah. Karena bisa jadi minggu ini kita lagi bernasib baik, minggu ini market lagi sejalan dengan yang kita analisakan. Belum tentu nanti minggu depan akan seperti ini. Bisa jadi minggu depan akan lebih ekstrim, berbaliknya luar biasa. Marketnya naik, saya ambil posisi buy, ternyata turun. Marketnya turun, saya ambil posisi sell, marketnya naik lagi dan sebagainya. Yang paling penting bukan arahnya kemana. Sehingga kalau ada pertanyaan, hari ini arahnya kemana? Pagi ini arahnya kemana? Kita bukan peramal, jadi jangan meramal arah. Karena kalau marketnya bergerak naik, itu arahnya naik. Habis itu kan turun lagi bisa jadi. Sehingga kalau misalnya saya menyampaikan hari ini arahnya naik. Naik memang di awal, tapi pada akhirnya terus turun panjang, apakah masih naik? Karena itu tidak perlu kita nanti mencari arah yang kuat itu yang mana. Kita cukup tahu bagaimana historinya, kemudian probabilitasnya, kita entry, kita buat simulasinya untuk recovery-nya. Sehingga sudah siap semuanya. Baik itu marketnya naik, baik itu marketnya turun, sudah siap. Oke, maka perbanyak nanti latihan yang ketika kita analisa sudah maksimum sesuai dengan aturan main kita masih berbalik. Maka disitulah pentingnya kita nanti melakukan recovery.